Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel bisnisnya Kang Fajar. Ya teman-teman, video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara berjualan agar kita tidak jenuh dan tidak bimbang dalam berjualan. Karena kebimbangan itu terkadang menghampiri kita ketika dagangan kita tidak laku atau tidak ada orang yang beli. Semua orang yang mempunyai toko atau mempunyai dagangan untuk dijual maupun online ataupun offline, itu semua pasti akan menginginkan dagangannya laku. Dan setelah menginginkan dagangannya laku, penjualannya laku, dia berharap laris. Laris ini dalam artian setiap hari pasti ada yang beli. Dan kalau sudah laris, harapannya adalah sukses dalam berjualan. Sukses di sini artinya adalah penjualannya ramai sekali. Ini sudah termasuk sukses. Saya tidak akan membagikan cara berjualan yang sukses, karena berjualan yang sukses itu tergantung orangnya, individualnya. Individunya harus pantang menyerah, jangan putus asa dan berani mencoba. Itu kuncinya sukses. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sukses dalam berjualan? Ya begini teman-teman, ketika kita berjualan, entah kita jualan apa, makanan ataupun pakaian atau apalah, mungkin ada yang berpikiran seperti ini: saya berjualan pakaian ini ingin laku langsung banyak, ingin punya pelanggan yang langsung rame. Pasti banyak yang berpikiran seperti itu, seperti hanya orang yang menjual gorengan. Orang yang menjual gorengan itu dia berharap gorengannya itu rame, maksudnya laris, banyak yang membeli, kalau bisa satu hari habis. Tetapi dia tidak memikirkan bagaimana rasanya gorengannya. Malah terkadang ada juga yang seperti ini teman-teman, dia menjual gorengan tetapi dia tidak konsisten untuk memberi bonus kepada pembelinya. Misal katakanlah tahu isi ini sudah hampir habis, tetapi ada orang yang beli 10.000, dan tahu isi tadi yang hampir habis tinggal 3, ya katakanlah tahu isinya tinggal 3, ini diberikan semua kepada pembeli tersebut. Dan perasaan si pedagang ini mungkin pasti akan senang karena saya kasih bonus. Kenapa dia merasa puas memberikan bonus tahu isi tersebut kepada si pembelinya? Ya karena gorengannya yang lain sudah habis, tinggal tahu isi itu. Nah, ini bukan tanda-tanda orang sukses. Karena di hari kedua dan di hari ketiga tidak mungkin gorengan itu semua yang dijual akan habis. Mungkin pada waktu itu adalah kebetulan gorengannya pas memang habis karena banyak orang yang membutuhkan. Terus bagaimana caranya agar kita masuk dalam tanda dan ciri orang yang sukses dalam berjualan? Ya begini teman-teman, ketika kita menjual gorengan tadi, ya ini contoh misalnya adalah seorang penjual gorengan. Kita menjual gorengan itu jangan membuat
gorengan yang seadanya. Artinya seadanya itu bahannya ya begitulah, tidak mempunyai ciri khas, tidak berbeda dengan yang lain, tidak mengutamakan kualitas rasa. Jadi seperti ini, kita menjual gorengan hanya dua macam. Nah, ini saya kasih contoh teman-teman ya. Kita menjual gorengan hanya dua macam, yaitu tahu isi dengan pisang goreng. Hanya dua macam, tetapi kita beri kualitas rasa yang benar-benar menagih orang. Benar-benar orang-orang itu mengingat bahwa tahu isi dan pisang goreng ini yang dibeli di toko di warung kita, itu mereka mengingatnya. Jadi carilah ciri khas atau perbedaan dari usaha kita dari yang lain. Jadi buatlah gorengan kita itu menjadi gorengan yang benar-benar mantap, menagih seseorang. Kita konsisten dengan harga kita. Misal harga gorengan umumnya 500, kita menjualnya 1000 lah katakanlah. Kita jangan terlalu memikirkan harga, yang penting kualitas. Benar-benar gorengannya ini enak, mempunyai rasa yang tidak ada pada gorengan yang lainnya. Jadi begitu teman-teman, kita tetap mengandalkan kualitas. Pasti orang akan mengingat-ingat usaha kita, atau maksudnya produk yang kita jual. Mereka pasti akan teringat, di situ loh ada gorengan Rp1000 tetapi rasanya enak banget. Nah, ini tanda dan ciri orang yang sukses dalam berjualan, karena dia konsisten dengan harga, konsisten dengan kualitas rasa, konsisten dengan penjualannya. Jadi kalau ada orang beli banyak, misal 20.000 saya beli, 50.000 saya beli, ya tetap dia kasih 20 gorengan atau 50 gorengan tadi kalau 50.000. Jadi tidak ada penambahan bonus dikasih 1 atau 2, nggak ada. Itu adalah kalau mengasih bonus dan tidak konsisten, tidak semua orang dikasih bonus, itu namanya mental pedagang teman-teman. Kalau mental seorang pengusaha sejati, dia tidak akan mengasih bonus, tetapi dia mempunyai ide-ide yang ide-ide promo untuk memberikan bonus kepada orang. Ya promonya itu misal ini akhir tahun Bu, akhir tahun 2021, jadi gorengannya kalau beli 5 gratis 1 sampai jam segini. Jadi ada ketentuannya teman-teman. Nah, itu ciri pengusaha yang sedang berjualan tetapi menuju kesuksesan. Seperti juga kalau kita jualan baju, kita mengandalkan sablon yang bagus, kita mengandalkan kain yang bagus juga. Jadi kita akan diingat-ingat oleh konsumen. Oh, di sana loh penjahit dan sablonnya bagus. Jadi istilahnya kita harus konsisten dalam menentukan harga, kualitas barang, dan juga konsisten dalam berjualan, yaitu jualan terus menerus. Apa yang kita jual tadi, lebih baik kita bisa menambahnya, menambah produk yang sesuai dengan apa yang kita jual tadi. Karena kalau kita mempunyai mindset seperti kita harus berjualan ini harus habis, kita ini berjualan sehari ini harus laku, kita harus berjualan setahun ini harus rame. Kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu teman-teman, kita akan bimbang bersedih ketika toko kita sepi, ketika orang-orang tidak membutuhkan produk yang kita jual. Ini bahayanya, kita bisa berputus asa, kita bisa bingung harus bagaimana. Jadi orang berjualan itu harus dinikmati teman-teman.
Nikmatilah setiap orang yang membeli. Jadi ibaratnya itu kita menjual produk kepada seseorang, itu ibaratnya kita menjual sebuah lukisan. Jadi kita melukisnya, kalau kita seorang pelukis itu dia mengerjakan lukisannya satu maksudnya satu kanvas, pasti dia akan melukisnya dengan hati, dengan rasa, dengan jiwa, karena ini adalah jasaku, produkku yang aku jual ke orang, biar orang itu bisa merasa senang. Jadi prinsipnya seorang pedagang yang bisa menjadi seorang pengusaha sejati itu harus berprinsip seperti ini, teman-teman. Kita harus bisa menyenangkan hati orang. Pasti kita akan ikut merasa senang kalau produk kita dibanggakan oleh seseorang. Jadi contohnya seperti lukisan tadi, teman-teman. Ada orang membeli lukisan kita, saya ingin dilukiskan gajah yang memakan katakanlah rumput. Kita melukisnya dengan sepenuh hati agar orang tersebut benar-benar mengagumi jasa kita, mengagumi karya kita. Sama seperti kita berjualan, menjual ya tadi gorengan. Kita harus benar-benar membuat gorengan ini yang enak biar orang itu senang memakan apa yang kita buat. Jadi kalau berjualan jangan setengah-setengah, teman-teman. Harus fokus, benar-benar fokus pada satu titik. Satu titik itu adalah satu produk dulu. Fokus. Jadi begini, teman-teman. Untuk menghindari rasa jenuh, rasa bosan, dan rasa bimbang ketika saat kita berjualan, meskipun dalam penjualan kita itu masih sepi, dalam 1 minggu katakanlah kita tidak ada pembeli, ya kita santai saja, relax. Yang penting kita sudah menetapkan harga yang katakanlah tidak terlalu mahal. Kita sudah membuat dari bahan yang benar-benar berkualitas, dan kita sudah menjualnya dengan sepantasnya lah, katakanlah kita sudah sewajarnya, kita berjualan sudah sewajarnya. Ya kita sibukkan diri kita untuk memodifikasi lah, ya membuat sebuah usaha kita itu atau dagangan kita itu membuat sebuah yang unik, dan seunik mungkin, seindah mungkin, dan semenarik mungkin. Nanti hari-hari kita pasti akan kita merasa senang, merasa tidak jenuh. Pokoknya kita bisa menikmati jualan kita setiap hari. Ya itulah tanda-tanda dan ciri orang yang bisa sukses dalam berjualan, teman-teman. Karena perjalanan ini sudah saya alami dari dulu hingga sekarang. Jadi orang berjualan itu juga seperti orang yang bekerja. Nikmatilah pekerjaanmu, meskipun pekerjaanmu itu berat. Tetapi kalau kamu bisa menikmati pekerjaan itu, pasti kamu akan betah. Tidak ada beban yang kamu rasakan. Ya begitulah, teman-teman. Masukan dari saya, penjelasan dari saya tentang cara berjualan untuk menghindari dan membuang rasa jenuh, bosan, dan bimbang. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kalian terinspirasi lalu termotivasi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.